Ya masyarakat muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawma al-jum'ati sayyidul ayyam yujibu Allahu wa yasbihu al-muttaqin fiha wa qawla al-muttaqin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam وإذا سأل الخطيب على المنبر فلا يتكلم عنكم ويتكلم فقد لغى ومن لغى فأجر له أنشدوا الصلوات رحمكم الله أنشدوا الصلوات رحمكم الله أنشدوا الصلوات رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اجمعين امين يا رب العالمين. اللهم اغفر للاسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب اجعلنا من قبل خير وجعلنا من الشريك برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم
أيهم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الآمن بالجود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الساعد إلى خير المقصود، وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا بإحسان إلى يوم الموعود. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته في جميع الحركات والأمور لتفوزوا بنيل جنته والسلامة من عذاب الله الوقود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita membacakan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul berbahagia, berkumpul di tempat yang Allah muliakan, salah satu tempat yang sangat baik dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia, yaitu masjid. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan kesehatan, kesempatan, dan alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan sisa umur kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita semoga Allah curah melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul ummah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin di sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirina, menjalankan, melaksanakan
dan mengerjakan semua perintah dan titah Allah Subhanahu wa taala. Wasbinahu nawahi, dan sekuat tenaga meninggalkan bahkan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jika demikian, insya Allah kita yang hadir pada kesempatan kali ini akan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang insya Allah pada gilirannya nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap kita manusia akan mengakhiri hidup dan kehidupan ini dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, apakah meninggalkan dunia ini dalam keadaan baik, atau sebaliknya kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan buruk, atau sebaliknya kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan buruk atau dalam keadaan tidak yang sedang baik. Meninggalkan dalam keadaan baik kita kenal dengan husnul khotimah. Sedangkan meninggalkan dalam keadaan tidak baik adalah meninggal dengan tidak membawa iman dan Islam, atau yang lebih kita kenal dengan su'ul khotimah. Tentu kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan kebaikan. Semoga kita mengakhiri hidup ini, mengakhiri hidup dan kehidupan ini, kita ada dalam husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagian ulama pernah mengatakan al-asbabul muqtadiyah li su'il khatimah arba'ah. Al-asbabul muqtadiyah, bahwa penyebab seseorang akan Allah takdirkan, akan Allah tutup usianya li su'il khatimah, dengan keburukan, artinya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ada 4 penyebabnya. Yang pertama, orang yang senantiasa meremehkan urusan sholat yang dimau. Jadi yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, yang pertama adalah orang yang senantiasa meremehkan urusan sholat 5 waktu. Dia tidak mementingkan sholat, dia lebih mementingkan urusan pekerjaan, dia lebih mementingkan urusan dunia ketimbang memenuhi panggilan Allah lewat mana adanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka kalau ini kita lakukan, naudzubillah tsumma naudzubillah, sehebat apapun amaliyahnya, sehebat apapun amaliyah kehidupannya, kalau kita menganggap enteng, kalau kita menganggap remeh, menganggap ringan, menyepelekan urusan sholat yang 5 waktu, maka siap-siap Allah akan menutup kehidupannya dengan su'ul khotimah. Naudzubillah tsumma naudzubillah.
iman Islam akan dicabut oleh Allah dari dadanya. Kenapa? Karena menyepelekan urusan sholat yang 5 waktu, maka sesibuk apapun ketika kita mendengar suara adzan, tinggalkan semua kesibukan dunia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, penyebab orang meninggal dunia dalam keadaan suhul khotimah wa syurbal khamri, yaitu orang senantiasa gemar meminum minuman arak. Bukan cuma arak, segala sesuatu yang dapat memabukkan, segala sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran akal pikiran, termasuk khamr. Apakah bentuknya pil, minuman keras, atau yang lainnya, sehingga menghilangkan kesadaran diri kita, menghilangkan kemanusiaan kita, hilang dari diri kita. Hati-hati, meninggal dalam keadaan suhul khotimah. Kita sering menyaksikan banyak pada kejadian-kejadian pada zaman sekarang yang meninggal gara-gara menenggak minuman keras. Ada yang berpesta dengan minuman-minuman keras, dengan oplosan-oplosan dan lain-lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-khamru ummul khaba'ith, minuman keras atau minuman yang memabukkan itu puncaknya semua keburukan, semua kejahatan berawal dari minuman-minuman keras yang memabukkan. Orang biasa merampas atau orang bisa merampas karena mabuk. Orang bisa membunuh karena mabuk. Dan orang bisa melakukan melanggar hukum negara termasuk hukum agama. Maka yang biasa minum minuman keras dan sebagainya, marilah kita tinggalkan. Marilah jauhi minuman-minuman keras. Mudah-mudahan barangkali ada seseorang yang senantiasa sudah kecanduan minuman-minuman keras. Marilah kita tinggalkan minuman-minuman keras tersebut, karena ditakutkan akan suhul khotimah. Naudzubillah. Yang ketiga, yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan suhul khotimah adalah wa'uqul walidah, yaitu orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Maka tanyalah kepada diri kita masing-masing, pernahkah kita menyakiti hati kedua orang tua? Pernahkah kita menyakiti perasaan kedua orang tua dengan ucapan, dengan perbuatan? Kalau ini pernah kita lakukan, cepat-cepatlah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meminta ridho kepada kedua orang kita. Ridallahu bi ridal walidain, syukrullahu bi syukrul walidain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Penyebab keempat, orang bisa meninggal dunia dalam keadaan suhul khotimah atau meninggal dalam keadaan buruk. Penyebab yang keempat adalah wa'adal muslim, yaitu menyakiti sesama muslim, baik menyakitinya dengan ucapan, menyakiti orang lain dengan ucapannya, dengan hinaannya,
yang kita lontarkan, sehingga orang yang sakit hatinya gara-gara ucapan atau gara-gara perbuatan atau gara-gara hinaan kita, maka hati-hatilah, suhul khotimah. Kalau kita tidak meminta maaf, minta ridho kepada dia, atau mungkin dengan perbuatan kita hak orang lain kita ambil, atau mungkin kita punya jabatan, dengan jabatan seenaknya kita membuat aturan sehingga kaum muslimin muslimat merasa tersakiti, hati-hati ini juga bisa mengakibatkan asbab suhul khatimah. Maka al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadi. Muslim yang sejati adalah orang yang ketika membuat orang lain sesama muslimnya itu merasa aman, merasa tenang dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Itulah muslim sejati. Sebaliknya muslim yang sangat buruk, sebaliknya muslim yang sangat buruk adalah buruk di hadapan manusia, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia menyakiti, membuat orang lain, muslim lainnya tidak aman dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan kebijakannya. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi mubdi'ul khalq, alhamdulillahi mubdi'il khalqi wa mu'id wa munshi'ir rizqi wa mubidi wa qabil tawbati wa muridi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul habibul mansur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bil hidayah wal inayah min Allahil aziz syakur. Ibadallah, usikum iyyaya bittaqwallah wa ta'atihi wastaghfiruhu min jami'il khataaya wal wujub. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara min dhanbihi kama la dhanba lahu. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم